Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi madad dawam syukrulillahi alal in'am li ni'matil iman wal islam wal iqtidad sayyidil anam. Thumma salatu ma'a salam ala khatiril aidi wal anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh pengurus DKM Masjid Al-Barakah serta seluruh jamaah yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam curahan rahmat taufik hidayah mauna Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya beserta para pengikutnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, amin ya rabbal alamin. Untuk memulai kajian, mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita dalam memahami hadis-hadis Nabi, sekaligus bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal ketaatan kita kepada Allah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi niyati du'a wal qabul wa risfa'ati rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita bahas hari ini bab baru, yaitu bab sholatul istisqa, salat minta hujan. Ini biasanya di kita di Indonesia tidak lazim sholat istisqa itu. Mungkin di antara kita banyak yang belum pernah sholat istisqa. Ada yang sudah pernah? Bahkan malah belum pernah. Ya. Sholat istisqa ini sholat sunnah yang barangkali jarang dilakukan. Saya seumur sampai sekarang itu sekali doang sholat istisqa itu. Jadi dulu tahun berapa? 91 kalau nggak salah. Ya, ketika saya masih aliyah itu di pondok menyelenggarakan sholat istisqa. Ini satu-satunya sholat yang kalau di Indonesia tidak banyak, tidak populer. Karena apa? Karena memang di Indonesia kita curah hujannya itu cukup tinggi, ya. Sehingga sholat istisqa tidak populer. Beda dengan kalau di Makkah, di Madinah itu ekstrim. Kalau lagi panas, kemarau panas banget, ya, sehingga sampai kering, ya. Nggak ada hujan. Apalagi kita di Jakarta Selatan, dekat dengan Bogor yang terkenal kota hujan, sehari-harinya hujan, maka sholat istisqa ini mungkin jarang sekali dilakukan, ya. Tetapi karena ini bagian dari ilmu agama, menjadi syariat di dalam Islam, maka kita tetap mempelajari, ya, meskipun kita tidak melaksanakannya. Yang penting kita tahu, seandainya nanti suatu saat ada kejadian, maka kita sudah siap dengan bekal ilmunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kharajan nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar maksudnya untuk melaksanakan salat istisqa ini mutawadhian, dengan dengan khusyuk, dengan menunduk, mutabaddilan, dengan menggunakan pakaian yang jelek, ya. Mutakhasyian, dengan khusyuk, ya. Mutarassilan, sembari tidak menggunakan sepatu. Mutadarrian, dengan sama, yaitu nunduk. Fa shalla raka'ataini, kemudian Nabi sholat 2 rakaat. Kama yusolli fil id, sebagaimana Nabi sholat ketika sholat id. Lam yakhtub, Nabi tidak berkhutbah. Khutbatukum hadi, seperti khutbatakum hadi, seperti khutbah kalian ini. Maksudnya apa? Jadi Nabi itu ketika sholat istisqa, beliau ketika keluar itu dengan penuh khusyuk,
mutadharrian, beliau menunduk, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang itu ketika tidak ada hujan, kan betapapun kita kuasanya kita, kalau Allah tidak menghendaki turun hujan, enggak hujan. Maksudnya begitu. Seseorang nabi ketika keluar itu, maka nabi dengan pakaian yang, mohon maaf, pakaiannya tidak pakaian yang bagus. Beda dengan orang kalau sholat id. Kalau sholat id kan dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang paling bagus. Yang paling bagus, tidak mesti baru. Yang penting paling bagus kalau sholat id, ya. Tapi beda dengan sholat istisqa. Karena apa? Kalau sholat id itu suasana penuh kegembiraan, ketika sholat istisqa penuh kesusahan. Jadi karena kita susah, maka dianjurkan ketika keluar untuk melaksanakan sholat istisqa itu dengan pakaian yang jelek, ya, dengan pakaian yang jelek, tapi harus tetap suci, ya. Dengan menunduk, dengan tidak membanggakan diri. Nah, ini etikanya orang ketika melaksanakan sholat istisqa, karena suasana kebatinannya saat itu dalam keadaan sedih, maka orang ketika sholat istisqa ini dianjurkan untuk dengan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebabnya maka sholat istisqa ini nanti ada perbedaan di kalangan para ulama, yaitu sholat istisqa itu menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Hanya saja nanti ada perbedaan. Kalau Imam Abu Hanifah menyatakan tidak ada sholat istisqa itu. Ya, sholat istisqa itu ya sama dengan doa saja. Jadi orang untuk minta hujan itu tidak perlu kemudian dengan melaksanakan sholat 2 rakaat, tetapi cukup hanya dengan berdoa. Nanti Imam Abu Hanifah itu berpandangan bahwa doa tiap kali setelah sholat fardu, berdoa agar Allah menurunkan hujan, itulah cara istisqanya, meminta hujan. Tapi kalau jumhur ulama selain Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa ada syariat, yaitu sebagaimana hadis ini, Nabi melaksanakan sholat istisqa dengan cara melaksanakan 2 rakaat sebagaimana sholat id. Nah, ini menariknya, sebagaimana sholat id itu, maka nanti di dalam sholat istisqa itu kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kalau sholat id kan kita takbir, ya, Allahu Akbar. Kan baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, kan gitu, ya. Ada yang berpandangan takbirnya ya sama dengan sama dengan sholat id, ya. Jadi takbir pertama 7 kali, kemudian nanti takbir ke rakaat kedua itu 5 kali. Hanya membacanya tidak subhanallah wa bihamdi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tetapi bacanya adalah istighfar, ya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya. Jadi membaca istighfar. Nanti ketika khutbahnya juga begitu. Kalau khutbah sholat id kan khutbah pertama membaca takbir 9 kali, kemudian khutbah kedua takbir 7 kali. Nah, kalau dalam khutbah sholat istisqa itu yang dibaca adalah istighfar, ya. Jadi bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, enggak, tapi astaghfirullahaladzim, memperbanyak membaca istighfar. Karena apa? Karena merendahkan diri tadi, bahwa jangan tidak turunnya hujan itu disebabkan karena dosa dan kesalahan kita. Nah, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat istisqa itu. Bahkan Nabi menganjurkan ketika sholat istisqa itu, seorang imam sebelum menyampaikan mau sholat istisqa, agar orang itu dianjurkan untuk bertaubat terlebih dahulu. Kalau ada kezaliman, ada perbuatan yang salah, maka mereka menghentikan kemaksiatan itu, kemudian bertobat kepada Allah. Tidak hanya itu, dianjurkan pula untuk berpuasa sebelumnya. Sebelum melaksanakan sholat istisqa, disunahkan untuk puasa 3 hari terlebih dahulu.
Baru kemudian setelah itu melaksanakan sholat istisqa, ya. Nah, sholat istisqa ini saya teringat satu kisah, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, ulama besar dari Banten yang menjadi Sayyidu Ulama'il Hijaz, ya, menjadi pemimpin ulama-ulama di Mekah, karena beliau tinggal di Mekah, menjadi imam menjadi pengajar di Masjidil Haram, ya. Itu suatu saat ketika dulu waktu sebelum kerajaan Arab Saudi, ya, ketika masih dipimpin oleh Amir sebelum kerajaan Arab Saudi, itu pernah terjadi kemarau panjang di Mekah, tidak ada hujan berbulan-bulan. Para ulama-ulama Mekah kemudian melaksanakan sholat istisqa berkali-kali, tidak hanya sekali dua kali melaksanakan sholat istisqa, mereka berkali-kali melaksanakan, bahkan mereka sholatnya itu sampai di Hijr Ismail, ya. Ketika di depan Ka'bah tidak kunjung turun hujan, sampai akhirnya kemudian sholatnya di depan Hijr Ismail itu sholatnya juga tidak turun hujan. Sampai akhirnya kemudian ada seorang ulama yang kemudian usul kepada pemerintah Arab Saudi, ya, agar pemerintah Mekah agar minta kepada Syekh Nawawi Al-Bantani itu untuk menjadi imam sholat istisqa. Beliau kemudian jadi imam. Setelah itu beliau berdoa, dan lucunya doanya itu doa pakai bahasa Jawa, ya. Doanya itu setelah sholat beliau berdoa, "Duh Gusti, sampun dangu boten Jawa, mugi panjenengan paringi Jawa." Nah, itu dibaca 3 kali doa itu langsung hujan deras sekali. Deras sekali. Ulama-ulama Mekah kaget. Itu bacaan apa tadi, Syekh? Kok saya nggak pernah dengar itu ada doa seperti itu? Ya nggak dengar orang bahasa Jawa gitu, ya. Nah, itu salah satu kehebatan Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Terkait dengan sholat istisqa ini saya juga teringat dengan Allahu yarham Kiai Adlan Ali Jombang itu. Beliau kalau ngaji bab istisqa, kalau pas ngaji bab istisqa mesti hujan, ya. Jadi mesti hujan, pokoknya turun hujan. Yang tadinya nggak ada hujan, pokoknya ketika bab istisqa hujan. Nah, itu karomahnya Mbak Adlan Ali itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, syakan nasu ila Rasulillah, orang-orang mengadu kepada Rasulullah kuhutul matar, ya, kemaraunya yang panjang. Fa amara bi mimbarin, Nabi memerintahkan untuk membawa mimbar. Mimbarnya Nabi, ya. Nabi perintah fawudi alahu bil musola, agar mimbar itu dibawa ke musola. Saya kemarin sudah sampaikan, musola yang dimaksud itu tanah lapang yang khusus untuk sholat. Nabi biasanya kalau sholat istisqa, sholat gerhana, itu di lapangan. Sholat id itu di lapangan, disebut musola. Nabi memerintahkan agar dibawa mimbarnya Rasulullah itu dibawa ke lapangan itu. Wa wa'adan nasu yauman, dan Nabi kemudian mengingatkan orang-orang pada suatu hari yakhrujuna fihi, agar keluar untuk melaksanakan sholat itu. Fa kharaja hina bada hajibus syams, ya. Nabi kemudian keluar ketika matahari sedang teriknya. Fa qa'ada 'alal mimbar, kemudian Nabi duduk di atas mimbar. Fa kabbara wa hamidallah, Nabi bertakbir dan memuji Allah. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, innakum syakautum diarikum, ya, kalian semua mengadukan tentang kemaraunya kemarau yang panjang, ya. Waqad amarakumullahu an tad'u, dan Allah sudah memerintahkan kepada kalian untuk berdoa kepadanya. Wa wa'adakum ayyastajiba lakum, dan dia berjanji akan mengabulkan permintaan kalian. Tsumma qala, kemudian Nabi membaca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghaniyyu wa nahnul fuqara, ya. Anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta alaina quwwatan waj'al ma anzalta alaina quwwatan, ya, wa balaghan ilahin, ya. Tsumma rafa'a yadayhi
falam yazal hatta ru'ya bayadu ibtaihi. Nah, tadi kaitan dengan Nabi ketika sholat istisqa itu beliau tidak khutbah seperti khutbah ini. Maksudnya tidak seperti khutbah Jumat. Jadi khutbahnya itu ada perbedaannya ya. Nanti ada saat khatib mau turun ke mimbar itu dianjurkan untuk mengubah posisi surbannya ya. Jadi kalau surbannya itu tadinya di kanan, dibuat ke kiri. Yang tadinya yang ini itu dibalik begitu ya. Itu tujuannya untuk tafaul ya. Tafaul itu berharap agar kondisi itu dibalikkan. Yang tadinya kondisi panas tidak ada hujan, nah agar Allah kemudian membalikkan cuaca itu. Termasuk Nabi ketika khutbah beliau mengangkat tangan. Biasanya kalau khutbah Jumat itu kan Nabi kalau berdoa Allahumma firli muslimina wal muslimat tidak mengangkat tangan. Khotibnya enggak mengangkat tangan. Tapi khusus untuk doa khutbah istisqa itu Nabi mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ya, di dalam riwayat yang lain dijelaskan mengangkat tangan kalau orang doa kan begini ya. Doa itu telapak tangannya menghadap ke atas. Tapi khusus doa istisqa itu dibalik. Punggung tangannya yang ke atas. Jadi begini doanya itu. Itu sebabnya nanti para ulama kemudian kalau doa untuk tolak bala itu maka kemudian begini, tidak begini ya. Jadi menolak ya. Jadi seolah-olah gitu. Ini adalah maksudnya apa? Ini jangan sampai berkepanjangan. Kemarau itu jangan sampai berkepanjangan. Maka Nabi itu ketika mengangkat tangannya tinggi-tinggi itu sampai terlihat putihnya ketiak Rasulullah ya. Tsumma hawwala ilan nasi dhuhrahu. Kemudian Nabi berpaling ke orang-orang ya, artinya menghadap ke arah kiblat ya. Wa qallaba ridaahu, dan kemudian Nabi membalikkan selendangnya, wa huwa rafi'u yadayhi. Nabi kemudian mengangkat kedua tangannya, tsumma aqbala 'alan nas. Kemudian Nabi menghadap ke orang-orang, wa nazala, dan kemudian turun, fa shalla rakaataini. Kemudian Nabi salat 2 rakaat. Fa ansyallahu taala sahabatan ya, faru'adat wa barakot tsumma amtarat ya. Kemudian setelah itu atas kuasa Allah tiba-tiba kemudian ada suara kilat, kemudian turun hujan dengan sangat derasnya. Nah, ini kisah tentang bagaimana Nabi melaksanakan sholat istisqa itu ya. Kemudian beliau dengan khutbahnya ya. Karena nanti ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang khutbahnya itu apakah sekali apa 2 kali. Nanti itu juga ada perbedaan ya. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad khutbahnya sama dengan sholat Id, yaitu 2 kali khutbah ya. Tapi kalau Imam Malik hanya 1 ya. Walid Daruqutni min mursal Abi Ja'far wa hawwala ridaahu ya. Nabi membalikkan ya selendangnya itu liyatahawwalal qahtu, agar berbaliklah kemarau itu. Artinya yang tadinya panas kemudian mudah-mudahan dengan dibaliknya itu menjadi turun hujan ya, tidak kemarau berkepanjangan. Wa an Anas, dari Anas, anna rajulan dakhalal masjid, ada seseorang yang masuk ke masjid yaumal jum'ati, ketika hari Jumat. Wan nabiyyu qaimun yakhutubu, saat itu Nabi sedang melaksanakan khutbah sambil berdiri. Faqala, orang ini berkata, ya Rasulullah, halakatil amwal, ya harta benda habis, hilang. Wangkoto asubul, dan jalan-jalan putus. Fada'ullaha azza wa jalla yughithuna, maka hendaklah engkau ya, kami mohon agar engkau berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hujan kepada kita. Farafa'a yadayhi, Nabi kemudian mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Tsumma qala, kemudian Nabi berucap, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan, turunkan hujan ya. Fadzakar hadits wa fihi ad-du'a bi imsakiyah. Nah, di dalam hadis ini juga diceritakan tentang doa untuk mencegah hujan. Nah, ini yang namanya istisqa ya. Nah, ini jarang dibahas ya. Jadi ada istisqa. Kalau istisqa itu minta turun hujan, kalau istisqa itu minta agar hujan berhenti.
Ya, jadi hujan agar berhenti karena dikisahkan dalam hadis ini yaitu ketika musim kemarau panjang lama tidak ada hujan saat Nabi sedang khutbah Jumat, ada orang datang ya kemudian melapor, ya Rasul, ya harta kami habis. Maksudnya apa? Tidak ada lagi bahan makan pokok, habis semua sudah kemakan ya. Wang kotaat as-subul, jalan-jalan rusak karena nggak ada hujan kan, jalanan dulu itu kan ya berupa tanah, berupa pasir ya. Nah, karena nggak ada hujan lama kan ya jadi berlobang ya, saking lamanya kering, nggak ada hujan itu kan, jadi jalan-jalan itu rusak ya. Maka sahabat ini kemudian minta agar Nabi itu berdoa. Nabi kemudian berdoa ya, Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan, turunkan hujan. Nah itu kemudian hujan dengan sangat derasnya. Ya, Anas bin Malik dalam riwayat itu menceritakan dalam hadisnya lengkapnya itu, saat itu kami tidak pernah melihat ada mendung saja enggak, ya bahkan burung saja enggak ada yang lewat di atas. Saking nggak ada air, nggak ada kemungkinan hujan. Biasanya kalau ada burung itu lewat di atas itu kan masih ada tanda-tanda kira-kira mau hujan. Itu nggak ada sama sekali, ya. Jadi panas sekali. Ketika Rasulullah selesai berdoa itu, kata Anas bin Malik, aku melihat di atas ya, di atas langit itu ada setitik awan. Kemudian awan ini semakin besar, semakin membesar. Selesai Nabi doa itu, kemudian turun hujan dengan sangat derasnya. Hujan ini menariknya, hujan ini turun 7 hari 7 malam. Ya. Yang tadinya Anas bin Malik meriwayatkan kami tidak pernah melihat sampai burung saja nggak ada yang terbang di atas kota Madinah itu, nggak ada burung aja, nggak ada yang terbang di atasnya, saking nggak ada air ya. Setelah Nabi doa itu kami tidak pernah selama 1 minggu tidak pernah melihat matahari, nggak pernah melihat matahari. Karena apa? Karena hujan terus menerus, ya. Ya mungkin hujan berhenti, hujan lagi, berhenti, hujan lagi, terus menerus begitu. Orang ini yang tadi minta doa kepada Nabi ini, ya, doanya Nabi terlalu manjur, ya. Kemanden kalau orang Jawa bilang, ya. Terlalu manjur, hujan terus menerus. Akhirnya orang ini minta, ya Rasul, ya, harta kami ludes, hanyut semua. Ya, rumah-rumah hanyut. Karena hujan terus menerus ya, sampai banjir gitulah ya. Nabi kemudian doa ya, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wadzirab ya, wa audiyah wa manabdi syajar ya. Ya Allah, jangan engkau turunkan hujan di Madinah ini ya, turunkan hujan di sekitar kami, di hutan-hutan, di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Artinya apa? Maksudnya biar tidak menyengsarakan orang ya. Artinya hujan ya di tempat yang jauh dari pemukiman. Nah, ini salah satu syariat ya di dalam Islam, ketika hujan itu turun terus-menerus ya, artinya nanti menimbulkan bahaya, maka orang boleh untuk meminta agar hujan itu berhenti. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi, namanya istisqa ya. Jadi bukan kemudian minta sama siapa itu? Mbak Rara atau siapa itu? Yang pakai apa itu? Loneng itu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam Islam itu konsep kalau ada orang ya, karena memang kalau di Jakarta kan susah itu, kalau ada hujan ya, hujan di Jakarta itu kalau terus menerus 3 hari saja banjir di mana-mana. Ya, itu kan susah sekali kalau untuk menghentikan hujan itu. Ini yang dibutuhkan ketika istisqa itu orang yang bersih, orang yang nggak pernah dosa lah gitu ya, kira-kira ya, orang yang bersih doa dengan serius. Itu mujarab doanya ya. Ini nanti ada kisah dulu ada ulama besar ya, itu ketika saat ada sholat istisqa ya, ketika sholat istisqa sudah siap semua gitu, saya lupa itu namanya.
Ketika sholat istisqa sudah disiapkan, ternyata raja lupa saya namanya. Rajanya ini kemudian mau ikut sholat istisqa. Sebelum sholat istisqa, si raja ini ya khalifah daulah Islamnya ini ya itu sujud nangis ya, sujud kepada Allah, nangis ya kalau gara-gara dia mungkin kezaliman yang dia lakukannya menyebabkan tidak ada hujan lama, maka dia bertobat, nangis sejadi-jadinya. Ini ulama yang sudah siap di lapangan dengan banyak orang ya, itu kemudian memerintahkan ya salah seorang untuk memberitahu raja bahwa segera akan dimulai sholat istisqa ini. Dia melaporkan bahwa ternyata sang raja ini sedang sujud ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas apa yang dilakukan. Jangan-jangan semua ini karena dosa dan kesalahannya, maka dia minta kepada Allah untuk dimaafkan. Kata ulama besar ini ya, kita sekarang ya itu kita sholat nanti besar kemungkinan dia yakin bahwa pasti Allah akan menurunkan hujan dengan sangat deras ya. Maka beliau menyiapkan bawa payung-payung kalian, saking percaya dirinya bahwa nanti ini pasti hujan. Karena apa? Karena raja ya ketika sholat istisqa sebelum dimulai dia nangis sujud kepada Allah. Ini contoh pemerintah zaman dahulu, pemerintahan Islam itu rajanya itu ya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu luar biasa. Jadi sampai ulamanya ini menyatakan kita ini nanti akan turun hujan, maka siapkanlah payung-payung kalian ya, karena nanti kita akan turun hujan dengan sangat deras ya. Itu. Baik, wa anhu dari Anas bin Malik juga anna Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu an kana idza kuhitu istasqa bil Abbas. Ketika zaman Umar bin Khattab terjadi kemarau panjang, istasqa, maka Umar bin Khattab itu minta untuk berdoa, maksudnya mohon hujan ya, mohon diturunkan hujan itu, minta bil Abbas bin Abdul Muthalib, kepada Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi ya, paman Nabi. Wa qala, kemudian berkata Allahumma inna kunna, Umar menyatakan ya Allah, inna kunna nastasqi, dulu kami pernah minta diturunkan hujan ilaika, kepadamu, kami minta kepadamu binabiyina, dengan nabi kami, artinya dengan adanya Nabi Muhammad, fataskina, kemudian engkau menurunkan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina faaskina ya, dan sekarang kami bertawassul ya, mau mengambil perantara dengan paman dari nabi kami, faskina, maka turunkanlah hujan kepada kami, fayusqauna, maka kemudian diturunkan hujan. Ini zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ketika memerintah tahun 18 Hijriah ya, 18 Hijriah itu Umar bin Khattab di Madinah itu lama tidak ada hujan. Kira-kira 9 bulan ya, 9 bulan nggak ada hujan, sehingga kemarau panjang. Orang-orang kemudian sampai banyak sekali yang kelaparan ya, orang pada kelaparan, sampai tahun itu disebut dengan Amur Ramadah ya, tahun penuh dengan debu. Karena saking nggak ada hujannya ya, banyak penyakit, banyak orang meninggal ya, karena lama tidak ada hujan ini ya. Nah, akhirnya kemudian Umar bin Khattab berinisiatif, yaitu bertawassul ya. Tawassul itu menjadikan wasilah pamannya Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Abbas ya, untuk berdoa agar Allah menurunkan hujan. Ya, ini yang kemudian nanti dijadikan dalil bahwa ada ulama yang menyatakan bahwa bertawassul itu boleh ya dengan orang yang lebih lebih di bawah ya kualitas kebaikannya daripada orang yang minta. Karena Sayyidina Abbas itu pasti kalau dari sisi kesolehan ya,
kealiman, kehebatan tentu lebih baik Umar bin Khattab, ya, lebih baik Umar bin Khattab. Tapi karena Sayyidina Abbas itu ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, ada hubungan, yaitu pamannya Nabi, karena Sayyid Abbas itu adalah saudaranya Sayyid Abdullah, bapaknya Nabi, maka Umar bin Khattab minta kepada Sayyidina Abbas untuk berdoa agar kemudian turun hujan itu. Nah, ini doanya Umar, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyina fataskina. Ya Allah, dulu ketika kami tidak ada hujan, ya, ketika kemarau panjang, kami minta kepadamu, ya, dengan perantara nabimu agar engkau turunkan hujan. Nah, sekarang tidak ada lagi, nabi kami sudah meninggal, maka lewat paman nabi kami yaitu Sayyidina Abbas ini turunkanlah hujan. Nah, maka ini sebagai wasilah, ya, Sayyidina Abbas itu menjadi wasilah agar Allah menurunkan hujan. Nah, nanti dalam riwayat yang lain ketika zaman Sayyidina Umar terjadi kemarau panjang juga, ya, itu beliau kemudian tawasulnya itu kuburan Nabi dengan makamnya Nabi itu. Jadi makamnya Nabi itu dulu kan sebelum ditembok seperti sekarang, ya. Nah, itu kan kuburan Nabi itu terbuka, ya. Cuman dikasih tirai di atasnya itu ada tirainya itu. Ah, oleh Umar bin Khattab ketika minta agar Madinah dikasih hujan itu, tirainya itu kemudian dibuka, ya. Jadi dibuka tirai penutup makamnya Nabi itu sehingga langit itu bisa melihat makam Nabi itu. Beliau berdoa kemudian turun hujan dengan sangat deras. Nah, itu beberapa riwayat terkait dengan permohonan minta hujan, ya, yang dilakukan ketika zaman Umar bin Khattab. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Wa anhu, dari Anas bin Malik juga radhiyallahu anhu. Qala asobana wa nahnu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mataron, ya, ada mengenai kami, ya, pada masa bersama Rasulullah itu hujan. Qala fahasara thawbahu, maka Nabi kemudian membuka bajunya, hatta asobahu minal mator, ya, sampai bajunya itu terkena, sampai badan beliau itu terkena air hujan. Wa qala innahu haditsu ahdi rabbih, ya, ini hujan ini membawa kabar dari Tuhannya. Maksudnya kabar baik, ya. Maksudnya ketika terjadi hujan itu Nabi itu membuka, ya, bajunya agar agar tubuhnya itu kena air hujan. Karena air hujan itu sesungguhnya adalah rahmat Allah, ya, rahmat Allah kepada kita. Maka Nabi kemudian sampai membuka bajunya, tidak kemudian hujan-hujanan dengan pakaiannya. Tujuannya agar air yang datang dari langit itu langsung mengenai tubuh beliau. Nah, ini juga pelajaran penting, ya. Kita itu kalau ada hujan itu jangan nyumpai hujan. Kadang-kadang kan gitu, ya. Kalau kita mau pergi berangkat kerja, kemudian hujan, ya hujan. Biasanya kan gitu, ya. Ini nggak baik ini. Hujan itu, ya, kata Nabi itu haditsu ahdin birabbi, membawa janji dari Tuhannya. Artinya ini sesuatu yang baik. Hujan itu harusnya adalah sesuatu yang baik, ya. Kalau hujan itu menjadi tidak baik, itu pasti salahnya manusia. Ya, kalau ada hujan kemudian menimbulkan banjir misalnya, itu pasti bukan karena hujannya, karena manusianya. Karena Karena yang tadinya menjadi resapan air sudah jadi beton semua, jadi perumahan semua, jadi gedung semua. Akibatnya tidak ada lagi resapan air itu. Maka jangan salahkan air hujan, jangan salahkan air kalau kemudian banjir. Kata air, lah ini jalan gue sejak dulu di sini, kenapa sekarang nggak boleh lewat, misalnya kan gitu. Ya karena memang hujan itu, ya, siklus hujan itu, ya, sesuai antara pengeluaran dan pemasukan, ya. Yang naik ke atas jadi awan itu, ya, nanti akan turun, ya, jadi air hujan, kemudian nanti dari air itu, ya, akan
ke atas lagi jadi embun itu ya, jadi mendung itu, jadi siklusnya itu mestinya begitu. Nah, Nabi mengajarkan kepada kita kalau ada hujan itu sebaiknya kita hujan-hujanan. Nah, itulah dalam tradisi orang-orang Mekah sampai sekarang ya. Kalau di Mekah itu kalau ada hujan itu orang-orang turun ke jalan-jalan ya. Orang lagi kerja itu kalau lagi hujan itu mereka turun ke jalan, berhenti kerja itu berhenti ya. Saking apa? Saking jarangnya hujan. Orang sekolah kalau lagi ada hujan mereka turun semua ya, sangat senang. Karena apa? Karena memang begitu Nabi mengajarkan. Cuman anehnya di kita itu kalau ada anak kecil lagi hujan-hujanan dilarang sama orang tua ya. Ya enggak? Dilarang. Jangan hujan-hujanan nanti masuk angin, ya. Lah ini enggak bener ini. Ya, harusnya justru main hujan-hujanan. Soal masuk angin itu bukan karena hujan. Mestinya itu begitu, karena hujan itu Nabi itu sampai membuka bajunya agar kena air hujan itu. Ya, ini di kita. Justru kalau kita malah hujan itu banyak disumpahin, ya. Orang kalau hujan kemudian ya hujan lagi. Nah, itu enggak baik begitu itu, ya. Jadi enggak baik, ya. Apalagi kemudian ada anak yang apalagi main hujan-hujanan dilarang, ya. Kita baca hadisnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matar. Ya, Nabi ketika melihat ada air hujan, qala Nabi berdoa Allahumma shayyiban nafi'ah ya. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang membawa manfaat, membawa keberkahan. Jangan sampai hujan kemudian malah menimbulkan bahaya, menimbulkan jadi banjir dan seterusnya. Jadi ini doa yang diajarkan agar kita ketika hujan itu doa dengan hujan yang membawa manfaat. Wa an Sa'id radhiyallahu anhu, dari Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a fil istisqa. Nabi mengajak orang untuk salat istisqa ya. Bukan mengajak. Nabi berdoa ketika salat istisqa. Nabi doanya Allahumma jallilna sahaban ya, kasifan qasifan dalukon sahuban tumtiruna minhu radadan ya. Ya Allah ya, turunkanlah hujan ya, hujan yang yang deras ya, qasifan yang halilintar, yang bersautan ya. Kan biasanya kalau hujan deras itu ada geluduk atau itu ya. Dohuban yang berkilat ya, dalukon yang hujan yang deras, tumtiruna minhu radadan ya, yang membawa hujan ya. Dengan lebatnya ya dzal jalali wal ikram. Baik, kita lanjutkan hadis tinggal 2. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kharaja Sulaiman alaihi salam yastasqi. Suatu saat Nabi Sulaiman itu pernah salat istisqa, mohon hujan ya. Fara'a namlatan, kemudian Nabi Sulaiman itu melihat ada semut mustalqiyan ala dhuhriha ya. Semut ini menengadah ke atas ya, ala dhuhriha, dengan punggungnya, rafi'atan qawaimaha, dia mengangkat kedua kakinya, ilas samai, kepada ke langit. Jadi ada semut menengadah ke atas sembari kakinya diangkat ya. Takulu ya, semut ini berkata, Allahumma inna khalqun min khalqika. Ya Allah, kami ini adalah makhluk dari makhluk-makhlukmu. Laisa binahina, kami tidak punya kuasa, kemampuan apa-apaan sukyika ya, dari airmu. Artinya kami nggak punya air, nggak ada yang bisa diminum. Faqala Nabi Sulaiman kemudian berkata, irji'u ya, kembalilah kalian, faqad suqitum bid'awati ghairikum, karena kalian nanti akan diberikan hujan disebabkan oleh doa selain kalian. Maksudnya berkat doa semut inilah ya, Nabi Sulaiman itu kemudian
diberikan hujan ya. Jadi Nabi Sulaiman sampai menyatakan kalian udah nggak usah, ini di dalam riwayat itu disebutkan Nabi Sulaiman nggak jadi sholat istisqa. Yang tadinya mau sholat istisqa, kemudian Nabi Sulaiman melihat ada semut ya menengadah ke atas sambil doa, ya Allah kami ini nggak punya kemampuan apa-apa untuk mendatangkan airmu, ya kami kehabisan air, maka turunkanlah hujan. Nabi Sulaiman memerintahkan kaumnya untuk pulang nggak usah. Ya, kalian nanti akan diberikan hujan oleh Allah berkat doa dari semut tadi itu. Artinya apa? Bahwa orang ketika sholat istisqa itu, maka para ulama menganjurkan agar yang dibawa itu binatang. Jadi binatang itu diikutkan dalam dalam sholat istisqa itu. Ya tentu binatang nggak ikut sholat ya, cuman dibawa keluar ke tempat lapangan tadi itu. Jadi bawa binatang. Bahkan anak-anak kecil, ya anak-anak kecil bahkan dianjurkan itu, kalau dalam kitab-kitab fikih dianjurkan anak-anak kecil itu, bayi-bayi yang lagi menyusu itu jangan disusui dulu. Tujuannya apa? Biar nanti dia nangis, ya kan tadi itu, karena ini suasana kebatinan ya, prihatin banget ya, sapi, kambing, apa saja binatang dibawa. Artinya mereka kan juga butuh air, bayi-bayi nangis. Nah itu tujuannya apa? Ketika saat nanti sholat istisqa itu, kemudian Allah mengijabah doa dengan turunnya hujan. Ya. Nah, cuman kalau di kitab biasanya kemudian ada orang itu namanya nengeri itu. Niteni, maksudnya kalau ada orang doa istisqa, saya dikasih cerita oleh Ustadz Abi Maki itu ketika kuliah ya di Madinah itu, katanya ya kalau ada orang sholat istisqa kemudian kok nggak turun hujan, orang nggak percaya, wah doanya nggak diterima itu ya. Jadi dititeni, ditandain. Wah ini syekh ini kalau doa nggak diterima ini, makanya besok nggak diundang lagi gitu. Tapi kalau ada yang doa kemudian dikabul gitu, langsung biasanya laris itu ya. Jadi dipercaya doanya makbul gitu ya. Padahal doa istisqa itu ya tidak hanya semata-mata karena orang yang berdoa ya. Jadi bisa jadi juga dari jamaahnya yang salah gitu kan. Jadi bukan hanya kemudian imamnya yang memimpin doa doang gitu ya. Nanti ada kisah ketika zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu ya ketika pernah terjadi musim kemarau panjang, tidak ada hujan. Kemudian Nabi Musa mengumpulkan umatnya Bani Israel itu ya untuk melaksanakan ya kalau sekarang sholat istisqa lah ya di lapangan itu. Nggak ada hujan ya. Besok diulang lagi nggak hujan lagi, besok nggak hujan lagi. Sampai akhirnya Nabi Musa kemudian bertanya, ya Allah, kenapa kami sudah berkali-kali sholat istisqa tidak engkau turunkan hujan? Kata Allah, karena di antara umatmu itu ada orang yang selama puluhan tahun maksiat kepadaku dan dia belum bertobat kepadaku. Maka aku tidak turunkan hujan. Jadi tidak turunnya hujan bukan karena Nabi Musa nggak diterima doanya, enggak. Karena ada di antara orang Bani Israel itu yang berdosa, yang bermaksiat puluhan tahun tidak bertobat kepadaku. Nabi Musa kemudian pidato di tengah orang Bani Israel itu ya, mengingatkan, wahai Bani Israel, siapa di antara kalian yang bermaksiat puluhan tahun dan tidak bertobat kepada Allah, maka sekarang ngaku siapa dia. Orang ini yang ngerasa, wah jangan-jangan saya ini yang dimaksud ini. Dia ngaku ya, tapi tidak ngaku ke Nabi Musa. Dia cuma berkata, ya Allah, ini pasti aku ini yang bermaksiat puluhan tahun, tidak lain mungkin ini hanya aku di Bani Israel ini. Maka ya Allah, terimalah tobatku ya dan turunkanlah hujan. Setelah itu turun hujan dengan derasnya. Nabi Musa heran, orang nggak ada yang ngaku ya. Tadi yang kata Allah, orang yang puluhan tahun maksiat nggak tobat kepada Allah ini. Kemudian Nabi Musa bertanya, ya Allah, ya kok turun hujan
Padahal umatku tadi itu ya tidak ada yang ngaku. Aku perintah untuk ngaku, tidak ngaku. Nah, Allah menyatakan, wahai Musa, umatmu yang puluhan tahun bermaksiat itu sudah bertobat hari ini. Dan aku terima tobatnya. Nabi Musa itu nanya, ya kalau bahasa orang sekarang kepo gitu ya. Ya Allah, siapa orang itu? Umatku yang puluhan tahun tadi itu bermaksiat kepadamu itu siapa? Nabi Musa tanya kepada Allah. Allah menjawab, wahai Musa, bagaimana mungkin aku mau memberitahumu padahal dia yang selama puluhan tahun bermaksiat saja aku tidak mau ngasih tahu kamu, apalagi aku sekarang sudah memaafkan dia, aku sudah terima tobatnya, maka aku tidak mau memberikan tahu siapa orang itu kepadamu. Nah, ini pelajaran bahwa istisqa itu, kalau sholat istisqa kemudian kok tidak turun hujan, jangan nyalahin imamnya, ya, nyalahin kita masing-masing. Oh, jangan-jangan memang kita berdosa ya, banyak dosa dan seterusnya, sehingga maka dianjurkan orang untuk banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis terakhir, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhari kaffaihi ila sama, ya. Nabi berdoa istisqa itu dengan berisyarat dengan punggung tangan beliau. Jadi begini doanya. Jadi tidak doa begini, tapi doanya itu begini dengan punggung tangan, ya. Jadi punggung tangan yang menghadap ke atas, ya. Itu. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.